Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Percikan hikmah kali ini berjudul Tidak ada yang remeh dalam kebaikan karena Allah. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia memiliki daya ingat yang kuat, luas ilmunya, dan bijak dalam berhujah, sehingga ia digelari Hujatul Islam. Pada suatu ketika Imam Ghazali menulis sebuah kitab. Pada waktu itu orang menulis menggunakan tinta dan sebatang pena. Pena itu harus dicelupkan dulu ke dalam tinta, baru kemudian dipakai untuk menulis. Jika habis dicelup lagi dan menulis lagi, begitu seterusnya. Di tengah kesibukan menulis itu, tiba-tiba terbanglah seekor lalat dan hinggap di mangkuk tinta Imam Ghazali. Lalat itu tampaknya kehausan. Ia meminum tinta di mangkuk itu. Melihat lalat yang kehausan itu, Imam Ghazali membiarkan saja lalat itu meminum tintanya, dan dia sejenak menghentikan aktivitasnya menulis. Ketika Al-Ghazali wafat, selang beberapa hari kemudian seorang ulama yang merupakan sahabat dekat beliau bermimpi. Di dalam mimpi itu terjadi dialog. Ulama itu bertemu dengan Imam Ghazali. Sahabatnya bertanya, "Wahai Hujatul Islam, apa yang telah diperbuat Allah kepadamu?" Al-Ghazali menjawab, "Allah telah menempatkanku di tempat yang paling baik." "Gerangan apakah sampai engkau ditempatkan Allah di tempat yang paling baik itu? Apakah karena kealimanmu dan banyaknya kitab-kitab yang bermanfaat yang telah kau tulis?" tanya sahabatnya. Al-Ghazali menjawab, "Tidak, Allah memberiku tempat yang terbaik. Hanya karena pada saat aku menulis, aku memberikan kesempatan kepada seekor lalat untuk meminum tintaku karena kehausan. Aku lakukan itu karena aku sayang pada makhluk Allah." Saudaraku yang dicintai Allah, kisah tersebut mengajarkan kepada kita untuk tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Romo Yai Mbah Maimun Zubair rahimahullah sampun nate dawuh, "Jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air, maka angkat dan tolonglah. Barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Jika engkau menjumpai batu kecil di jalan yang bisa mengganggu jalannya kaum muslimin, mengganggu jalannya manusia, maka singkirkanlah. Barangkali itu menjadi penyebab dimudahkannya jalan menuju surga. Jika engkau menjumpai anak ayam terpisah dari induknya, maka ambil dan susulkan ia dengan induknya. Semoga itu menjadi penyebab Allah mengumpulkan dirimu dan keluargamu di surga. Jika engkau melihat orang tua membutuhkan tumpangan, maka antarkanlah ia. Barangkali itu menjadi sebab kelapangan rezekimu di dunia. Jika engkau bukanlah seorang yang menguasai banyak ilmu agama, maka ajarkanlah alif, ba, ta kepada anak-anakmu. Setidaknya itu menjadi amal jariah untukmu, yang tidak akan putus pahalanya sampai engkau berada di alam kubur. Jika engkau tidak bisa berbuat kebaikan sama sekali, maka tahanlah tangan dan lisanmu dari menyakiti sesama makhluk hidup. Setidaknya itu akan menjadi sedekah untuk dirimu." Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, "Rubba amalin saghirin tu'azimuhu anniyah, wa rubba amalin kabiru tusaghirhu anniyah." Berapa banyak amalan suci akan tetapi menjadi besar. Berapa banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar karena niat pelakunya. Dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat pelakunya. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang itu masuk surga bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena panjang sholat malamnya,
tetapi bisa jadi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Selamat berbuat baik karena Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan keberkahan untuk mengamalkannya. Sungguh Allah sangat mencintai kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.